Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Baik, langsung saja ya untuk mengefisienkan waktu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, berkaitan kalian pengisian atau panduan cara mengisi formulir C hasil DPRD provinsi ya, tentunya oleh KPPS Pemilu 2024. Ini masih berkaitan kalian BIMTEK KPPS Pemilu 2024 ya. Buat Bapak Ibu ya yang belum ngecek video sebelumnya ya, untuk simulasi untuk panduan KPPS di format penulisan, kemudian panduan cara mengisi formulir C hasil salinan ya PPWP, kemudian yang barusan kita update ya, kita review berkaitan kalian cara mengisi formulir C hasil DPD ya oleh KPPS Pemilu 2024. Baik, langsung saja kita bahas tentang formulir model C hasil DPRD provinsi ya. Jadi di sini itu adalah lampiran 6 ya, Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, tentunya tahun 2024 ya. Jadi untuk formulir model C hasil DPRD provinsi itu nanti ada 20 halaman ya, banyak banget, ada 20 halaman. Baca ya. Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ya. Di sini tentu adalah nama provinsi mana ya, tahun 2004, daerah pemilihan ya, daerah pemilihan provinsi. Di sini saya review sebentar ya untuk penulisan ya pada hari ini Rabu ya, tentunya adalah tulisan kapital ya, kemudian tanggal kapital juga, jangan ditulis angka, bulan kapital juga ya, kemudian tahun sama ya, ditulis kapital 2024 ya, jangan ditulis angka ya. Untuk provinsi, kabupaten, daerah pemilihan, kemudian kecamatan, kelurahan atau desa, dan nomor TPS tentunya sesuaikan dengan daerah Bapak Ibu ya. Lanjut ya, surat suara yang akan digunakan oleh pemilih dimulai pada pukul, tentunya untuk DPRD provinsi ini setelah penghitungan suara capres dan cawapres ya. Misalnya kalau penghitungan suara presiden itu sampai dengan pukul 15.00, maka untuk selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pukul 15.00 sampai dengan 2 jam misalnya kelar ya, pukul 5 ya. Jadi 15, 16, 17.00 ya, waktu setempat di hari yang sama ya. Baik, untuk data pemilih dan pengguna hak pilih ya masih sama tentunya ya, tapi kita menggunakan penghitungan yang lain dari yang kemarin, dari yang tadi ya. Untuk penghitungannya kita menggunakan kita pakai kasus ya, pakai kasus data pemilih dan pengguna hak pilih ya, uraian data pemilih di sini ya masih sama ya. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPD terdapat dalam model A Kapko daftar pemilih. Misalnya ya, misalnya laki-laki perempuan jumlah di sini, misalnya laki-lakinya ada 100 ya, kita tulisnya di sini 100. Kita tulis 100. Kemudian untuk yang perempuannya misalnya ada 105. 105 berarti total ya, jumlah laki-laki dan perempuan ya, data pemilih itu ada
205 ya. 205. Ini cara penghitungannya seperti ini ya. Kemudian untuk pengguna hak pilih ya, yang B ya, pengguna hak pilih. Yang pertama, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT. Jumlah pengguna hak pilih ya di DPT ada berapa? Misalnya di sini ada 94 ya. Karena untuk DPT 100 ya. Contoh kasusnya di sini ada 94. Ini centang ya. Sorry, ini apa namanya? Tanda apa ya? Kita kali saja di sini, kemudian di sini kita tulis 94. Contohnya ya, contohnya 94. Ini untuk laki-lakinya. Kemudian untuk perempuannya di sini misalnya dari 105 untuk pengguna hak pilihnya 100. Berarti totalnya ada 194. Kita tulis di sini. 194. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB misalnya ada ya. Contoh kasus di sini ada berapa? Misalnya ada data tambahan ya. Misalnya kok di daerah Bapak Ibu ada pesantren dan tentunya santri itu tidak pulang ya, itu harus masuk ke DPTB ya. Soalnya di sini ada 4 orang ya. Ada laki-laki 4 orang ya. Kemudian untuk perempuannya 1 ya, misalnya ada 1. Kita tulis saja di sini. Kita tanda di seperti ini ya. Tanda silang. Kita masukkan 1. Untuk total berarti 4 tambah 1 5 ya. Kita masukkan di sini. Sebenarnya sama untuk pengisiannya ya. Di sini 5 ya. Lanjut, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus DPK misalnya ada, kita masukkan ya. Tapi misalnya kalau ada kita kasih tanda kali semua ya. Misalnya di sini ada DPK-nya ada laki-lakinya 2 ya. Di sini ada kasus 2 suami istri misalnya, laki-laki 2 terus perempuannya 2. Ini misalnya ngerantau jauh gitu ya, tapi seharusnya dari Pantal ini juga menghubungi ya. Berarti totalnya ada 4 ya untuk DPK atau daftar pemilih khusus ya. Di sini ada 4. Kemudian yang terakhir di sini jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 ya. B1 di sini ya. B1, B2, B3 ya. Itu totalnya ada berapa? Ya, contohnya di sini, bukan contoh ya. Kita hitung saja ya. 94 tambah 4, 98, 98 tambah 2, 100. Kita masukkan di sini 100. Kemudian yang kedua di sini untuk yang perempuannya ya, 100 tambah 1 tambah 2, berarti 103 ya. Kita masukkan di sini 103. Kemudian untuk total semuanya jumlah laki-laki dan perempuan berarti 100 tambah 103, berarti 203, atau di sini 194 tambah 5 tambah 4 ya, harus sama ya. Totalnya 203. 203, maaf itu tulisannya kayak gitu ya, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ya. Jadi di sini tadi ini nggak usah ditulis semua ya. Di sini tadi ada 100 ya, 100. Kemudian yang di sini ada 103 ya. Totalnya ada
terus yang di sini 203 totalnya ya, totalnya 203 karena nanti ini buat acuan ya, yang 203 ini nanti buat acuan ya. Lanjut untuk data penggunaan surat suara sekarang ya. Yang nomor 1, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT ya. Misalnya dari total tadi kan di sini ada 100 ya. Di sini untuk laki-lakinya 100, perempuannya ada berapa tadi? 105 ya. Ini ada 105. Total DPT ya. Berarti totalnya 205. Ini jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2%. Kita terima contohnya totalnya itu 210 ya. 210. Jumlah surat suara yang digunakan berarti kan 203 ini ya yang digunakan ya. Ini kan dari digunakan oleh DPT, kemudian DPTB ya. DPTB tadi ada berapa? Ada 5 ya, yang ini 4 ya. Yang ini 1. Totalnya 5. Kemudian tadi digunakan oleh DPK ya, yang kasusnya suami istri ada 2 kakak, 2 keluarga ya. Kemudian yang ini tadi berapa? 94 ya. 94. Kemudian yang ini ada 100 ya. 194 di sini totalnya. Mohon maaf ya, tulisannya jelek, nggak apa-apa ya. Ini ada 4 ya. Berarti totalnya 203 ya. Jadi jumlah surat suara yang digunakan itu 203. Nah, ini jangan ditulis dulu ya. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, misalnya di sini ini kan 210 total ya, totalnya ini sudah plus 2% ya. Sedangkan untuk untuk surat suara yang digunakan itu 203, ini di sini masuk ke sini ya. Nah, ini masuk ke sini 203. Langsung kita cek untuk surat suara yang rusak ya atau keliru coblos. Contoh di sini terserah mau ada berapa, yang penting sama ya. Di sini ada yang rusak itu misalnya kok ada berapa ya? Ada 2 misalnya ya. Yang rusak ada 2. Yang keliru coblos ya. Ada 2. Berarti 203 ditambah 2 itu kan 205, sedangkan di sini totalnya 210 ya untuk jumlah surat-suara yang diterima termasuk surat-suara cadangan 2% dari DPT. Berarti yang sisanya ya itu ada 5 ya. Nah, seperti ini ya. Untuk cara pengisian ya, untuk cara pengisian berkaitan kalian formulir C hasil DPRD provinsi ya. Kita lanjut ya ke bawah ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada data pemilih disabilitas ya. Jika di daerah Bapak ada disabilitas, contohnya di sini disabilitas di tempat Bapak ada laki-lakinya ada 2 ya. Kita tulis saja di sini 2. Laki-lakinya 2. Di sini kasih tanda seperti ini 2. Untuk yang perempuannya misalnya 1, kita tulis 1. Kalau kosong ya kosongin saja. Kemudian untuk jumlah laki-laki dan perempuan tentunya di sini kita tinggal tambahin ya, ada 3. Ini centang apa namanya,
lupa melulu. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kok nggak ada, kita kasih tanda silang semua. Tapi kalau ada, sesuaikan dengan daerah Bapak di setiap TPS ya. Kemudian untuk tanda tangan ya, anggota 1 hingga anggota 7 ya KPPS kita tandakan semua. Nama dan tanda tangan saksi partai politik sama juga ya. Dan kalau kita bahas banyak banget ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya di sini yang data rincian perolehan suara partai politik dan suara calon ya. Nanti kita untuk penghitungan ya, untuk penghitungan kemarin Bapak Ibu bisa cek ya di video yang format ya, yang format itu ya. Misalnya kalau di sini ada berapa ya, di sini kita tulis per kolom itu 5 ya, per kolom 5. Nanti setelah di sini misalnya kalau di sini satu baris penuh, nah di sebelah sini kita tulis tanda zigzag ya. Nanti misalnya kalau di sini ada ini 1 2 nyampe 5, kemudian centang sini ya. Nah, nanti kalau ini sudah ada, kita tulis centang gimana ya, susah nulisnya ya. Intinya ini per kolom itu 5 ya. Nah, nanti kalau sudah tidak ada kosong, kita tulis seperti ini ya. Kemudian ini tulis jumlah suara sah ya. Ini sama tiap baris, misalnya satu barisnya ini kemarin 5 kali 6, berarti di sini 60 ya. Tulis 60 ya. Kemarin di sini ada 2, kita tulis 2 kan 62. Nah, ini tulis zigzag lagi ya. Seperti ini totalnya berarti 62 ya, kita tulis ini menggunakan angka digital ya, 62. Kemudian yang di bawahnya di sini kita tulis pakai kapital ya. Untuk yang di bawahnya sama ya, yang di bawahnya sama, ini ada 20 lembar ya. Kalau kita bahas lama banget, cuman intinya sama ya. Baik, itu saja ya Bapak Ibu ya. Nanti yang kurang jelas bisa tinggalin komentar, insya Allah kami jawab, atau bisa gabung di Telegram channel, linknya ada di deskripsi video. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.